maka dia harus membayar kafarah. Kafarah daripada sumpah. Maka di saat kita menemukan orang yang bersumpah untuk kebaikan, ditolonglah baik-baik. Biarpun hanya sesuap nasi, biarpun kita kenyang. Yang penting dia tidak kena denda daripada hukuman sumpah tadi. Wa nasril mazlumi, dan memberikan pertolongan kepada orang yang terzalimi. Peduli kepada orang terzalimi, memberikan pertolongan kepada orang terzalimi. Wa ijabatid da'i, dan memenuhi undangan. Memenuhi undangan tuh sifatnya banyak, undangan tuh bermacam-macam. Undangan makan biasa, undangan banyak. Akan tapi ada riwayat lain, nanti ada undangan yang wajib kita penuhi adalah walimat pernikahan. Kegembiraan karena pernikahan, walimah itu yang wajib didatangi, tentunya dengan ketentuan-ketentuan. Baik. Hadis ini ada beberapa hal yang disebutkan oleh Rasulullah dalam bahasa Sayyidina Barra adalah amarona, Rasulullah memerintahkan kepada kami. Maka perintah itu pada dasarnya adalah wajib. Maka Imam Daud Al-Zahiri, madhab Al-Zahiri menganggap ini semua wajib. Tetapi menurut jumhur ulama berbeda-beda. Berkunjung orang sakit adalah sunnah kifayah, bukan kewajiban. Sunnah kifayah. Mengiring jenazah hubungannya dengan menyolati dan seterusnya adalah fardu kifayah. Mendoakan orang yang bersin yarhamukallah sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, sunnah kifayah. Juga menolong orang yang lagi bersumpah, ini ulama berbeda. Sebagian mengatakan itu, sebagian mengatakan wajib karena menolong orang apalagi demi kebaikan. Sebagian mengatakan juga sunnah. Adapun menolong orang yang berbuat zalim, orang yang terzalimi, jika kita mampu, sama. Ini fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menolong, kita sudah gugur. Kalau tidak ada yang menolong, dosa semuanya. Mau kita mampu menolong orang berbuat zalim, dan juga memenuhi undangan walimah. Walimah di sini hukumnya wajib, hanya walimah pernikahan saja. Akan tapi di situ ada aturan-aturannya. Yang pertama adalah yang mengundang adalah seorang muslim. Seorang muslim yang mengundang. Kemudian di tempat tersebut tidak ada kemungkaran. Kemudian di saat kita memenuhi undangan, kita tidak meninggalkan kewajiban yang lain. Kemudian yang keempat adalah makanannya adalah makanan yang halal. Syubhat tidak. Kalau orangnya punya makanan syubhat, tidak wajib kita datang. Halal murni. Yang kelima, orang tersebut bukan orang yang harus dijauhi. Contohnya penyeru bid'ah, terang-terangan dalam kefasikan, kemungkaran, jangan datangi itu orang. Kemudian yang keenam, undangannya tidak dibeda-bedakan antara si kaya dan si melarat. Kemudian lanjutannya adalah yang keberapa tadi? 7. Di hari yang pertama. Hari yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-8 adalah ada undangan khusus. Undangan khusus. Kalau tidak undangan, insyaallah hadir ya semuanya. Tidak wajib. Hadir kalimahan saya, enggak usah. Aduh, undangannya umum. Undangannya khusus. Nah, ini beberapa hal yang menjadikan kita syarat-syarat yang harus kita pahami yang menjadi kita wajib untuk menghadiri acara walimah tersebut. Baik. Untuk menyenangkan orang yang mengundang. Kita lanjutkan dulu hadisnya, nanti akan dirinci di sini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim, kewajiban atau hak seorang muslim yang wajib dipenuhi oleh orang muslim yang lainnya. Hakmu yang harus aku penuhi, hakku yang harus engkau penuhi ada 5.
Kewajiban seorang muslim kepada muslim lain di sini disebutkan ada 5. Hak ini cuman tadi sudah dirinci hukumnya, tidak semuanya wajib, tapi hak sesuatu yang harus aku penuhi untukmu ada 5. Raddus salami, menjawab salam, dan ini juga sudah dibahas pada pertemuan yang lalu tentang hukum bersalam. Raddus salam, menjawab salam, wa iyadatul mariti, mengunjungi orang yang sakit. Kemudian wattiba'ul janaizi, mengiring jenazah. Wa ijabatid da'wati, memenuhi panggilan atau undangan. Wa tasmitul atishi, dan mendoakan orang yang bersin yang membaca alhamdulillah. Baik, ini adalah beberapa hal yang hendaknya kita perhatikan. Di balik ini ada makna yang agung. Di balik perintah Nabi ini sesuatu yang luar biasa, yaitu mempererat hubungan antara kita dengan sesama agar semakin hari tertanam satu makna yang amat agung yang disenangi oleh Allah, yaitu makna mahabbah di antara kita, agar kita tidak ada benci di antara kita, agar kita tidak ada dengki di antara kita, lalu yang ada hanya cinta. Dan sungguh kalau hidup kita dengan cinta, itulah yang akan diseru oleh Allah nanti di akhirat. Aina al-mutahabuna bijalali, mana orang yang hidup di dunia dengan penuh kecintaan. Al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli, hari ini akan aku beri perlindungan dari Allah. Perlindungan ini tidak tahu macam-macam makna, perlindungan dari Allah. Di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada payung kecuali dari payung Allah. Tidak ada atap kecuali dari Allah, penutup daripada panas terik matahari yang dikatakan matahari secengkal di atas kepala kita. Nah, ini tadi yang disebutkan ini untuk menumbuhkan makna kecintaan. Belum lagi itu diiming-iming dengan pahala yang luar biasa besar. Mari kita peduli kepada hal-hal yang semacam ini, sunnah-sunnah seperti ini. Kita lanjutkan dulu hadisnya. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah, qala Rasulullah bersabda, innallaha azza wa jalla yaqul, Allah yang maha mulia maha agung berfirman, yaumal qiyamati, di hari kiamat, ya bani Adam, wahai anak Adam. Nanti di situ yang ada hanya penyesalan dan kegembiraan yang sesuai dengan seruan Allah dan yang tidak sesuai. Maka di situ yang ada hanya 2, penyesalan dan kegembiraan. Tidak ada lagi waktu untuk beramal lagi saat itu. Ya bani Adam, Allah menyeru, maridtu falam ta'udni, aku sakit dulu, kau tidak pernah kunjung kepadaku. Allah yang menyeru kepada hambanya, aku sakit, kau tidak kunjung kepadaku. Qala, hamba yang mendengar spontan menjawab, ya Rabb, wahai Tuhan, kaifa a'uduka, bagaimana aku akan kunjung kepadamu, wa anta rabbul alamin, engkau adalah Tuhan semesta alam. Bagaimana kamu sakit lalu aku kunjungi, ya Allah? Bukankah engkau Tuhan semesta alam? Engkau yang berikan kesehatan, engkau yang mengangkat sakit dari seorang hamba. Qala, Allah menjelaskan, ama alimta, apakah kau tidak ingat, tidak tahu dulu tuh, anna abdi fulanan, ada hambaku fulan sakit, maridah, dia sakit, falam ta'udhu, kau tidak pernah kunjung kepadanya. Ama alimta, apakah kau tidak mengerti waktu itu? Ya mungkin karena tidak ngaji, tidak pernah kumpul dengan ulama, tidak mengerti cara bertetangga yang baik, tidak mengerti makna saling mencintai karena Allah, makanya cuek dengan tetangganya. Apakah kamu tidak tahu dulu tuh, annaka, sesungguhnya engkau, la'udtahu, kalau seandainya engkau kunjung kepada orang sakit tersebut, lawajadtani indahu, niscaya engkau akan menemukan aku bersama orang tersebut. Apa sih makna kebersamaan Allah dengan orang tersebut? Apakah Allah bertempat di rumah itu? Tidak. Dalam keyakinan yang sudah dibangun oleh para ulama di dalam hati kita, Allah tidak membutuhkan tempat dan tidak mungkin Allah sakit. Akan tapi maknanya adalah, jika ada orang sakit, maka disitulah tempat kasih sayang Allah.
tempat pengkabulan doa dari Allah. Maka jika ada orang sakit, bergegaslah kita peduli kepada orang sakit. Di sini disyaratkan dengan istilah mengunjungi, sebab mengunjungi adalah yang paling ringan modalnya sebelum kita membiayai pengobatannya. Kunjungi dahulu, maka engkau akan menemukan aku di situ. Maksudnya menemukan Allah di situ, artinya mendapatkan kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon semuanya ini benar-benar waspada. Jangan sampai kita menjadi orang yang cuek dengan petunjuk-petunjuk dari baginda Nabi. Orang sakit yang ada di kiri kanan kita, Allah bersama mereka. Pengkabulan doa pun bersama mereka. Pengkabulan hajat pun bersama mereka. Bahkan ketahuilah, kalau kita ingin berhasil dalam usaha atau kita punya masalah berat ingin segera diselesaikan, bergegaslah menuju kepada orang-orang seperti itu. Orang sakit, orang lemah, maka Allah bersama mereka. Ana indal munkasirati qulubuhum. Aku bersama orang-orang yang diuji oleh Allah dengan sakit, dengan kekurangan, dengan tertindas. Allah bersama mereka. Allah bersama mereka. Artinya kemudahan pengabulan doa akan Allah berikan melalui orang-orang seperti itu. Bahkan Nabi juga pernah bersabda dalam riwayat lain, innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka dengar itu sabda Nabi, Allah itu akan menolong kalian itu bukan dengan yang kuat-kuat. Tapi akal kita berkata, akal kita memahami bahwasanya yang bisa menolong kita adalah orang kuat. Kuat ekonomi, kuat kekuasaan dan seterusnya. Ternyata bukan itu. Innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Dan ini harus kita yakini. Agar hati kita hidup sehingga kita bisa mengerti, berbelas kasih kepada sesama, khususnya mereka yang sakit. Innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Allah akan menolong kalian, hei hamba-hamba Allah, bidu'afaikum, dengan orang-orang lemah yang ada di kiri kananmu. Maka kalau Anda ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, tolonglah itu hamba yang lemah. Anda yang ingin bangun pondok pesantren, ingin membuka sebuah usaha besar, secara akal bagaimana agar pondok ini bisa terwujud? Bagaimana usaha bisa terlaksana? Urusannya sama orang yang punya uang, yang bisa membiayai pembangunan pondok pesantren. Yang mau berbisnis urusannya dengan orang yang punya modal. Akan tapi ketahuilah, bukan begitu langkah yang semestinya diambil. Langkah pertama hendaknya yang diambil oleh orang yang ingin sukses adalah mengambil pertolongan dari Allah sebelum mengambil pertolongan dari bangsa manusia. Bagaimana pertolongan dari Allah? Tolonglah orang-orang lemah, si fakir yang ada di kiri kananmu, orang yang sakit yang ada di kiri kananmu, orang lemah yang ada di kiri kananmu. Maka dengan pertolonganmu yang kau berikan dengan tulus kepada orang lemah tersebut akan mengundang pertolongan Allah. Innallaha sayansurukum, Allah akan menolong kalian. Dan hendaknya seperti itu adab kita semuanya. Kadang kita di saat ingin membangun pondok, kita lupa dengan si fakir. Mungkin kita pandai senang melobi si kaya ke sana kemari, lupa bahwasanya pertolongan yang Allah berikan adalah melalui orang-orang fakir. Maka jangan lupa kalau Anda ingin buka usaha dan sebagainya, datangi si fakir yang ada di kiri kanan Anda. Datangi orang sakit yang ada di kiri kanan Anda. Anda bantu, kalau apalagi dia fakir yang sakit. Kalau dia fakir yang sakit, Anda beri pertolongan, maka ketahuilah karena Anda telah menolong orang tersebut, maka jika Anda seorang ustadz dan kiai, ketahuilah Allah akan kirim orang-orang kaya yang akan bisa membantu Anda tanpa Anda cari. Karena itu pasti orang pilihan Allah, karena Anda sudah menolong Allah, Anda sudah menolong si fakir. Ini yang sering dilupakan oleh pengurus masjid, sering dilupakan oleh pengurus madrasah. Jadi kalau pengen berjaya, biasanya urusannya sama orang-orang kaya. Bukan itu, urusanlah engkau dengan si fakir, orang yang mendapatkan musibah. Maka jika engkau serius dan tulus kepada si fakir yang ada di kiri kanan rumah kita, kalau kita serius dan tulus kepada orang sakit yang ada di kiri kanan rumah kita, maka ketahuilah Allah akan kirim orang-orang yang bisa membantu Anda, dan orang itu pilihan Allah. Bahkan mungkin Anda tidak perlu mencarinya, Anda tidak mencari, Allah akan kirim. Dan itulah yang dilakukan oleh para orang-orang soleh.
Sehingga banyak para solihin mereka punya kegiatan rutin yang tidak pernah diketahui oleh orang fakir. Sampai setelah orang itu meninggal dunia baru tahu. Keliling, kadang-kadang membagi beras, membagi uang dan sebagainya. Hanya yang diketahui oleh si fakir itu adalah di rumahnya ada sesuatu, ada bantuan, tidak mengerti siapa yang ngasih. Baru setelah seorang alim tersebut meninggal dunia baru ketahuan. Setelah meninggal nggak ada lagi yang melanjutkan. Baru setelah itu terungkap bahwasanya dan bahwasanya yang menolong adalah seorang alim tersebut. Dan dengan pertolongan yang diberikan oleh seorang alim, maka Allah akan berikan pertolongan yang besar. Jadi mohon kepada semua yang ingin buka usaha, yang ingin berbisnis, jangan lupa dengan sekecil. Maka kata si orang-orang kecil, orang-orang yang lemah, orang-orang sakit, maka kalau Anda menolong mereka, maka Allah akan menolong Anda. Begitu sebaliknya, jauhi dari berbuat zalim. Awas, hati-hati kalau Anda membuka usaha kok dengan kezaliman, sebetulnya Anda itu telah daftar untuk hancur. Hancur. Kalau Anda berbisnis tatanya dengan cara culas, berbuat zalim, maka Anda daftar hancur karena tidak ditolong oleh Allah. Kalaupun ditolong oleh hamba-hamba Allah, maka ketahuilah doanya orang yang dizalimi doa yang dikabul oleh Allah. Bisa jadi dia mendoakan kesengsaraan buat Anda dan rugilah Anda. Maka ini hati-hati, biarpun kelihatannya modal Anda besar dan mendapatkan proyek yang besar, tapi kalau dengan cara berbuat zalim kepada hamba Allah, apalagi yang dizalimi adalah orang-orang lemah. Berbuat zalim kepada orang kaya saja menjadi sebab kita terhinakan, apalagi kalau kita zalim kepada orang yang Allah bersama mereka. Zalim kepada orang sakit, zalim kepada orang fakir, itu akan menjadi sebab kehinaan. Itu daftar hancur. Kemudian dilanjutkan di sini bahasanya, ya bna Adam, wahai anak Adam, istata'amtuka, aku pernah minta makan kepadamu. Allah tidak makan, Allah tidak bisa disifati lapar, Allah yang memberi makan. Akan tapi Allah berfirman, aku minta makan kepadamu, falam tut'imni, dan kau tidak memberikan makan kepadaku. Qala, hamba yang mendengar seruan Allah menjawab, ya Rabb, ya Allah wahai Tuhanku, kaifa ut'imuka, bagaimana aku memberikan makan kepadamu, wa anta rabbul alamin, engkau adalah Tuhan semesta alam, engkau yang memberikan makan semuanya, bagaimana engkau minta makan kepadaku ya Allah. Qala, Allah menjawab, ama alimta, apakah kamu tidak tahu anhu sesungguhnya istata'amaka abdi, ada satu hambaku yang kuuji dengan kekurangan, lalu dia datang kepadamu minta makan kepadamu, fala tut'imhu, dan engkau tidak peduli, tidak memberikan kepadanya. Ama alimta, apakah kau tidak tahu, lau at'amtahu, kalau seandainya, dan itu hanya berandai-andai, sudah berlalu kisahnya. Lau at'amtahu, kalau seandainya engkau memberikan makan kepada orang tersebut, lawajadta dzalika indi, niscaya engkau akan menemukan orang itu bersamaku. Artinya apa? Aku bersama orang tersebut, karena dia orang fakir, aku bersama dia. Kalau seandainya engkau menolong si fakir, niscaya aku akan berikan pertolongan kepadamu, aku akan balas dengan kebaikan. Ibn Adam, wahai anak Adam, istasqaka, ya ibn Adam, wahai anak Adam, istaqaituka, aku minta minum kepadamu, falam tasqini, tapi engkau tidak memberikan minum kepadaku. Qala, hamba tersebut menjawab, ya Rabb, wahai Tuhanku, kaifa asqika, bagaimana aku akan memberikan air minum kepadamu, wa anta rabbul alamina, dan engkau adalah Tuhan semesta alam. Qala, Allah berfirman, istasqaka, telah minta minum kepadamu abdi fulan, hambaku fulan yang bernama fulan, falam tasqihi, dan engkau tidak memberi minum kepadanya. Amma alimta, apakah kau tidak tahu, annaka, sesungguhnya engkau la saqaitahu, kalau seandainya engkau memberikan air minum kepada orang tersebut, lawajadta dzalika indi, niscaya kau akan menemukan orang tersebut bersamaku. Artinya aku dengan orang itu, kalau kau beri dia, aku akan balas engkau dengan segala kebaikan. Rawahu Muslim, hadis riwayatkan oleh Imam Muslim. Dari riwayat ini sebetulnya mengarah kepada satu makna yang tadi sudah kami sebutkan. Allah mengingatkan kita agar kita tuh punya hubungan baik dengan sesama manusia. Dan itu keindahan yang luar biasa. Kita hendaknya peduli. Na'udzubillah, kita sering dikuasai dengan ego, egois,
Yang dipikirkan hanya akunya saja. Padahal semua yang ada hubungannya dengan aku, anakku, saudaraku. Tetangga lapar tidak pernah berpikir, bahkan mungkin malah menghindar. Jika mendengar saudaranya sakit, dia tidak ingin segera kunjung. Kalau mau nengok abangnya pun yang paling akhir. Sudah ada yang ke sana belum? Belum. Kalau belum nanti aja deh. Kenapa kalau ke sana? Lah kalau saya duluan nanti saya suruh belikan obat nanti. Lihat. Begitu takutnya untuk menolong orang. Itu hamba yang lihat tidak bakal lama bisa sukses. Karena tidak punya hati. Hatinya tidak hidup. Maka kalau Anda termasuk golongan orang seperti ini, tunggu kehancuran Anda. Bahkan kadang ibundanya yang sakit, bukan orang lain. Ibundanya yang sakit, dia tidak mau segera kunjung kepada ibundanya. Lagi-lagi yaitu tadi, kalau dia lebih dulu takut suruh nebus resep ibunya, atau nanti suruh berikan makan dan seterusnya, takut diminta. Itu karena imannya yang keropos, tidak mengerti. Mestinya bergegas, berebut, biar aku yang keluar duit, karena nanti akan diganti oleh Allah. Karena Allah bersama orang sakit. Nolong orang sakit mestinya kita berebut karena kita kenal Allah bersamanya. Jangan malah lempar sana, lempar sini, pengen menghindar daripada membantu. Artinya kita tidak ingin dibantu oleh Allah, apalagi berbuat zalim kepada orang-orang tersebut. Daftar hancur. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bisa peduli kepada orang-orang lemah yang ada di kiri kanan kita. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari berbuat zalim. Kemudian ada riwayat lagi, an Abi Musa, dari Abi Musa radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, udul marida, kunjungilah orang sakit. Kalau sudah Anda kunjung orang sakit, ada apa namanya, ada adab tata kramanya ya. Kalau dia orang yang dengan Anda biasa-biasa saja, bukan orang yang sangat dekat, jangan lama-lama deh. Lama-lama dia sumpek nanti. Karena orang sakit itu kadang punya keadaan-keadaan di luar kontrol. Mungkin buang air sewaktu-waktu, buang angin sewaktu-waktu, muntah sewaktu-waktu. Kadang dia tidak nyaman kalau ada orang yang ada di kiri kanannya, kecuali orang-orang dekat. Maka jika Anda kunjung kepada orang sakit, Anda datang ke tempat tersebut. Sudah duduk sebentar saja secukupnya, menghibur hatinya, mengingatkan kesabaran, menguatkan hatinya bahwa tidak ada sakit yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba kecuali karena Allah ingin mengangkat derajatnya, atau ingin mengampuni dosanya, atau ingin menimbunkan untuk menabungkan pahala besar nanti di akhirat. Dan kita ingatkan bahwasanya ada orang punya penyakit lebih dari itu semuanya, dan kita ajari bagaimana dia bersyukur. Ada orang lebih parah dari itu. Dan seperti itu sunnahnya, kita tidak lama-lama. Bahkan sunnahnya pun kalau bisa kita tidak sampai ngerepotkan mereka. Kadang-kadang yang sudah keluarga yang sakit bingung nyiapin ini itu dan sebagainya. Sampai sebagian ulama dengan terang-terangan makruh kalau kita makan dan minum di tempat tersebut. Sebagian mengatakan begitu. Takut menjadi kebiasaan ke rumahnya orang sakit makan. Bahkan ngerti, wah ini biasa orang sakit banyak makanannya. Akan tapi begitulah adab kita tempatnya orang sakit, kita harus datang ke sana untuk mendapatkan Allah bersamanya, artinya untuk mendapatkan rahmat, mendapatkan doa dari orang sakit, mendapatkan pengampunan dari Allah, dimuliakan oleh Allah, pertolongan dari Allah. Anda datanglah pada orang sakit. Minimal Anda datang menghibur dengan lesan Anda. Untung-untung Anda melihat keadaan dia yang memang butuh bantuan, lalu Anda bantu. Udul marido wa at'imul ja'i'ah, hendaknya kau bisa biasa memberi makan orang-orang yang lapar. Peduli dengan orang yang lapar. Wa fukul ani, dan hendaknya kau ikut membantu orang yang melepaskan diri daripada belenggu. Belenggu di sini para ulama menjelaskan yang pertama, belenggu daripada tawanan. Kalau kita di dalam sebuah peperangan, kemudian ada kaum muslimin masuk di dalam tawanan orang-orang kafir, maka berpikirlah kita untuk bisa melepaskan mereka. Ada sebagian memaknai bahasanya fukul ani ini adalah membantu orang yang terbelit utang. Apapun maknanya, tujuannya adalah agar kita punya peduli dengan sesama. Dilatih agar hati kita hidup. Sebab kalau sudah hati itu rusak, nggak pandang siapakah yang di hadapannya, akan disakiti. Alangkah banyaknya kakak adik, bapaknya sama, ibunya sama, rebutan harta peninggalan tidak ada habis-habisnya.
bermusuhan, tidak ada henti-hentinya. Apa yang dicari di balik itu semuanya? Mencari neraka dia, mencari sengsara dia, dengan sanak kerabatnya tidak bisa akur. Dan ini pendidikan dari Rasulullah agar kita menata hati kita untuk bisa mengerti, bisa kita merasakan yang dirasakan oleh orang lain, lalu kita ikut membantu dan seterusnya. Wa an Thauban, dirikan daripada Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Thauban. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal muslima, seorang muslim, idza aada akhahu, kalau dia mengunjungi saudaranya yang sakit, lam yazal fi khurfatil jannati, dia senantiasa di dalam surga. Khurfah itu adalah memanen buah di surga. Maknanya apa? Kalau kita lagi mengunjungi orang sakit, artinya kita seperti orang memanen buah, manen pahala, memanen kebaikan. Khurfatul jannati itu memanen buah di surga. Allah memanen buah di surga. Alangkah indahnya. Hatta yarji, sampai pulang. Kila, kemudian ada yang bertanya, ditanyakan, ya Rasulullah, ma khurfatul jannati, apa khurfatul jannah? Apa nama makna khurfatul jannah? Qala janaha, rawahu Muslim. Artinya apa? Memetik buahnya di dalam surga. Jadi kalau kita kunjung kepada orang sakit, ada rahmat, ada pengampunan, ada pahala, kayak kita memetik buah di surga. Luar biasa besar. Ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpikirlah untuk ini. Kita sering cuek, bahkan kita mungkin mendengar tetangga kita sakit berbulan-bulan, kita tidak pernah ingin kunjung kepadanya. Sadarlah, kita juga bisa sakit. Siapapun bisa sakit, dan kita juga bisa mati. Beruntunglah jika ada di antara kita yang menjalani hidup adalah dengan berbuat baik kepada sesama, bukan berbuat zalim. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Imam Ali, dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim, ya'udu musliman, mengunjungi orang muslim yang sakit, ghadfatan, di pagi hari, illa shalla alaihi, kecuali telah bersolawat kepadanya, sab'una alfi malakin, 70.000 malaikat. Bersolawatnya malaikat itu apa? Memohonkan ampun untuk orang tersebut. Masya Allah. Kalau kita kunjung di pagi hari sampai sore, malaikat memohonkan ampun kepada Allah. Kalau sudah yang memohon ampun adalah malaikat yang tidak pernah salah dan tidak pernah dosa, langsung dikabul oleh Allah. Bersihlah dosa kita. Teramat banyak dosa kita, teramat banyak kesalahan kita. Ayo kita menjadi sebab-sebab Allah mengampuni kita. Ini malaikat memohonkan ampun kepada Allah. Hatta yumsi, sampai masuk waktu sore. Wa idza adahu ashiyatan, kalau ada orang berkunjung kepada orang sakit di sore hari, illa shalla alaihi sab'una alfi malakin, kecuali telah mendoakan dengan doa pengampunan 70.000 malaikat. Allah, satu malaikat saja sudah cukup, apalagi sampai 70.000 malaikat. Dan selebihnya bagaimana kita itu setelah selamat dari surga, ada pengangkatan derajat yang tinggi di hadapan Allah. Target kita bukan hanya sekedar pengen masuk surga, kita juga ingin punya pangkat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana lahu kharifun fil jannati, maka dia punya kharif di surga. Kharif adalah buah yang siap untuk dipanen. Artinya apa? Orang-orang seperti itu, dia seperti bercocok tanam dan buahnya sudah berbuah, tinggal memetik. Kalau Anda punya kebun kurma, kalau Anda punya buah-buahan di surga, bagaimana Anda memetiknya? Anda dari neraka begitu menjulurkan tangan, ya nggak mungkin. Berarti Anda akan dikirim oleh Allah ke surga untuk bisa memetik buah yang Anda miliki. Ini keutamaan daripada orang yang mengunjungi orang sakit. Mengunjungi orang sakit. Belum lagi nanti bagaimana mengiring jenazah orang meninggal dunia. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, wa qala hadis hasan. Al-kharifu at-thamru al-makhrufu, ay al-mujtana. Maksudnya adalah
buah-buah yang dipetik atau siap dipetik itu adalah makhruf. Baik, hadis selanjutnya adalah, nah ini adalah urusannya dengan orang sakit. Kalau kunjung kepada orang sakit, dan mungkin ini adalah satu amalan yang sering kita lupa. Kita itu paling senang membantu orang itu biasanya siapa? Orang yang cukup, yang sekira nanti bakal membalas. Kalau saya ngasih hadiah kepada dia pasti dibalas nanti. Ada maksud urusan dunia, gebiar dunia. Nah ini, sehingga kita lupa membantu orang-orang fakir. Dan ini mujarrab wahai ahli iman. Kalau anda punya hajat, datangilah orang fakir, maka sampaikan hajat anda kepada Allah dengan anda menolong orang lemah, orang sakit tersebut. Maka akan mudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. An Anas radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, kana gulamun yahudiyun, ada seorang anak kecil Yahudi, yakhdumun nabiyya, membantu Nabi. Famarid, kemudian orang Yahudi, anak Yahudi tersebut sakit. Fatahun Nabi, lalu Nabi datang. Subhanallah, beda agama, tapi kasih sayang Nabi. Nabi tidak rela jika ada orang pernah berbuat baik kepada beliau lalu tidak selamat. Karena anak Yahudi tersebut tidak pernah nakal dengan Nabi, tidak pernah mencaci Nabi, tidak pernah ngolok Nabi. Dia membantu Nabi, cuman dia belum masuk Islam saja, tapi biasa bantu Nabi, biasa menolong Nabi. Nah, Nabi datanglah kepada orang tersebut, ini kasih sayang baginda Nabi. Dia belum masuk Islam. Fatahun Nabi, lalu Nabi datang kepadanya. Ini lembutnya hati Rasulullah. Ya'uduhu, untuk mengunjungi orang sakit tersebut. Faqa'ada inda ra'sihi, lalu Nabi duduk di dekat kepalanya. Duduk dekat kepalanya. Kenapa kalau kepada orang sakit kita duduk dekat kepalanya? Kalau ngomong kita tidak perlu mengangkat suara, dan dia pun juga tidak perlu mengangkat suara. Faqala lahu, Nabi bertanya kepadanya. Lalu Nabi berkata kepada anak Yahudi tersebut, aslim, masuklah Islam engkau wahai anak. Aslim, masuklah Islam. Fanadhara ila abihi wa huwa indahu. Rupanya anak tersebut melihat bapaknya. Ini bapaknya yang masih Yahudi juga, ngelirik ke bapaknya. Faqala, lihat bapaknya. Ini kan bimbingan dari Allah. Ati Abul Qasim, ikutilah Muhammad. Ikutilah Abul Qasim. Qasim Nabi, Abul Qasim. Qasim itu anaknya Nabi. Nabi gelarnya Abul Qasim. Ati Abul Qasim, patuhilah Abul Qasim. Fa aslama, kemudian anak Yahudi tersebut masuk Islam. Masuk Islam. Nah, ini yang bisa kita ambil hikmah dari sini, lembut hati Nabi. Jika ada orang berbuat baik kepada beliau, beliau berusaha bagaimana orang tersebut selamat. Dan semestinya kita pun juga demikian. Siapapun yang masuk wilayah dakwah, para asatid, para juru dakwah. Saya teringat guru mulia dulu pernah mengingatkan, sederhana sebetulnya, peringatan sederhana. Kita tuh sering egois. Bangun pondok, sudah berhasil pondok, proyek-proyek pondok beres. Atau pengurus masjid, bangun masjid beres. Akan tapi pertanyaannya sederhana. Apakah kamu selama ini pernah mendoakan orang yang telah membantumu agar selamat? Ini adalah pertanyaan sedikit, pertanyaan sederhana, tapi sering kita itu lupa. Yang kita lihat adalah bangunan yang besar. Kita tidak pernah merindukan orang yang bersedekah dan berinfak ini selamat. Bukankah dakwah itu untuk mengajak orang kepada kebaikan? Bukankah dakwah itu mengajak orang untuk selamat? Jangan sampai kita membuat masjid atau pondok pesantren mengajari santri agar selamat, akan tapi ternyata yang membantu kita tidak selamat. Maka jangan ragu wahai para pejuang-pejuang yang bersama kami, dari para asatid dan yang lainnya. Siapapun yang telah berjuang di tempat ini, sekecil apapun perjuangannya, dia telah berjuang. Maka jangan rela di antara kita kalau mereka tersesat. Jangan rela di antara kita kalau mereka terbawa dalam kemungkaran. Kita harus ada kerinduan. Kita akan menanyakan bagaimana istrinya, bagaimana anaknya. Kita berusaha untuk mengangkat. Kenapa? Dia telah berbuat baik dan dia telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sering kita lupakan. Kita jarang mendoakan orang lain. Mungkin selama ini doanya adalah semoga pondokku gede, bisa mengeluarkan alim ulama. Pernahkah kita mendoakan para donatur-donatur itu dengan khusyuk?
dengan tetesan air mata di tengah malam karena tanda cinta kita kepada mereka karena Allah. Mereka para donatur di pondok, di masjid-masjid manapun, dia tidak ingin balasan duit karena mereka punya duit. Mereka hanya pengen didoakan semoga Allah memberikan keikhlasan. Ini yang sering kita lupakan. Kita jarang mendoakan mereka dengan doa ketulusan. Kita jarang mendoakan mereka dengan pengampunan. Kita hanya berpikir tentang bagaimana pondok ini gede, besar. Ini musibah. Lah baginda Nabi ngerti ini anak Yahudi biasa baik dengan Rasulullah. Nabi tidak rela jangan sampai kebaikan ini nanti tidak bersambung. Di sisi lain ini adalah berkah. Para ulama menjelaskan berkah kedekatan dengan orang baik, lalu di dalam hatinya tidak ada kebencian, pada akhirnya pun biarpun sudah mau mati akan ditolong oleh Allah. Ini anak Yahudi ini nggak ada benci dengan Nabi. Agamanya Yahudi. Kalau mati di neraka dia selama-lamanya. Cuman dia biasa dekat dengan kebaikan. Dia Yahudi, dekat dengan kebaikan. Dia itu siapa? Baginda Nabi. Tapi dia tidak ada benci, cuman belum masuk Islam. Nggak ada dengki, nggak ada benci, tapi dekat. Kalau jauh nggak dapat nanti. Dekat dia membantu. Setelah membantu Nabi, lihat kebaikan yang ia lakukan dipandang oleh Allah. Di dalam hatinya tidak ada kebencian, lihat sudah mau mati, bayangkan. Lalu Nabi datang, sebelumnya tidak bersyahadat. Di saat Nabi mau datang, di saat dia sakit menjelang kematiannya, Nabi datang kepada anak tersebut, Nabi membimbing untuk masuk Islam dan dia masuk Islam. Gak punya dosa, dia langsung surga. Sampai Nabi berkata, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Nabi senang, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak tersebut dari api neraka. Nah, kita hendaknya punya hati seperti ini. Kalau kita ingat, kami ingatkan kepada siapapun, jika Anda pernah melakukan kebaikan, maka ketahuilah Allah tidak akan membiarkan. Allah akan menjaga Anda asalkan kebaikan yang Anda lakukan tulus, tidak dengan kebencian. Makanya gembar-gembar kami ke sana kemari adalah bagaimana program mengikat hati dengan lembaga kemuliaan, mengikat hati dengan program kebaikan, supaya tidak ada benci kita dengan kebaikan, supaya tidak benci kita dengan pesantren, supaya kita tidak benci dengan para ulama. Kalau sudah kita punya kiprah, perjuangan, pengorbanan, kebaikan yang kita berikan untuk Allah dan Rasulnya, sekecil apapun lihat, Allah akan melihat kita. Makanya kami juga menghimbau kepada siapapun, ada orang mungkin kerjaannya nggak baik, ada orang banyak jarang sholat, suka mabuk, judi. Kalau pengen berbuat baik boleh atau tidak, asalkan bukan dari duit judi. Dia ingin berbuat baik, baru panen ngirim pisang ke sini, biarpun satu batang pisang boleh. Karena dari kebaikan yang dia lakukan ini nanti dilihat oleh Allah akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Makanya seruan kami 1.000 rupiah itu bukan main-main, itu serius kita minta 1.000 rupiah. Kalau sudah hati Anda kena, bukan 1.000 rupiah. Di saat Anda diberi oleh Allah kelebihan rezeki, Anda akan mudah untuk berbuat baik. Karena apa? Hati Anda harus disambungkan dengan baginda Nabi. Karena ini adalah program kemuliaan, rongsok dan seterusnya. Jadi bagaimana kita ini mengajak orang bagaimana dia bisa berbuat baik dengan ketulusan. Dan ingat, semua ketulusan yang dilakukan seorang hamba itulah yang dilihat oleh Allah. Dan Nabi pun juga melihatnya. Dan itulah kunci keselamatan kita. Maka dari itu mari kita semuanya jangan sampai ada yang tertinggal dari program kemuliaan. Berjanjilah dengan hati Anda, dengan diri Anda sendiri. Kalau Allah berikan kepada Anda kemudahan untuk berbuat baik, berbuatlah baik. Dimanapun Anda berada. Dan sekaligus kami tawarkan di pondok pesantren ini, kita punya banyak program. Anda bukan orang Yahudi, Anda seorang Muslim yang selama ini mengaku cinta. Yang Yahudi saja kalau punya kebaikan dan tidak ada kebencian, lihat, mau tidak mau akan diselamatkan oleh Allah. Nabi datang kepadanya, Nabi datang mengunjungi orang Yahudi yang lagi sakit. Buahnya adalah dia bersyahadat, untunglah dia. Maka sambungkan diri Anda dengan program kemuliaan yang ada di sini. Jangan ragu. Di sini ada banyak program pembangunan pondok pesantren. Kemudian media-media dakwah, pelayanan-pelayanan majelis taklim dan seterusnya. Ini semua program terus berkembang dan berkembang dan berkembang. Dan kami yakin Allah akan mengirim pejuang-pejuang yang tulus dan ikhlas ahli surga yang bisa berjuang dengan kami. Dan ingat, semua kebaikan yang kita lakukan akan dipandang oleh Allah dan menjadi sebab keselamatan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Ada beberapa yang bisa kita simpulkan. Peduli dengan orang sakit, yang paling penting. Kemudian
Imam An-Nawawi rahimahullah taala di sini menyebutkan judul tentang orang-orang sakit, orang-orang meninggal. Nanti insya Allah ada lanjutannya. Bagaimana kita urusan dengan orang yang mati. Mulai dari kita mengkafani, memandikannya, menyolati, mengafaninya, menyolatinya sampai mengubur. Nanti insya Allah ada disebutkan pada pertemuan yang akan datang. Cuman hari ini kita fokus peduli dengan saudara-saudari kita yang ada di kiri kanan kita yang sakit. Pokoknya begini kaidahnya. Jika Anda mendengar orang sakit, selagi Anda mampu, jadilah Anda orang pertama yang menolong dia. Jika ada orang fakir yang ada di kiri kanan Anda, lalu Anda punya kemampuan, jadilah Anda orang pertama. Dan jangan sampai ada yang menyerah dengan kefakirannya. Dengan kefakirannya. Kalau mau fakir-fakiran, kalau mau lomba fakir-fakiran, Sayyidina Ali lebih fakir daripada Anda. Ayo. Siapa yang paling fakir? Mau pamer fakir? Mau pamer sengsara di dunia? Sayyidina Imam Ali pernah biasa dengan keluarga beliau 3 hari 3 malam tidak makan. Tapi di saat rumahnya diketuk ada orang padahal berpuasa nazar Imam Ali dengan Sayyidat Fatimah Zahra, dengan Asma binti Umaysh, dengan Sayyidina Hasan Husain, yang itu Sayyidina Hasan Husain sakit, lalu bernazar kalau sembuh aku akan berpuasa. Pas berpuasa di hari pertama nggak ada makan lagi kecuali itu. Ada yang mengetuk pintu. Orang fakir, orang miskin diberikan. Lihat, dalam keadaan dia tidak mampu pun masih berusaha untuk memberi. Setelah zaman Sayyidina Imam Ali, Uwais Al-Qarani. Lihat, dia fakir, nggak punya apa-apa di tempat sampah. Dia tidak punya apa-apa. Tapi dia tidak merengek, tidak minta-minta ke siapapun. Sesuatu yang sudah dibuang di tempat sampah diambil, itu sisa-sisa rotinya orang-orang kaya. Ada anjing di hadapannya. Anjing, kamu sana, saya sini ya. Bagianmu sana, bagianku sini. Kemudian dari roti-roti itu dipotong. Dipilah roti yang bersih, kemudian setengah bersih. Yang setengah bersih dimakan untuk dia. Yang bersih dan pantas dibungkus kembali. Dia keliling mencari orang fakir. Lalu berkata, ya Allah, jangan sampai engkau tuntut gara-gara aku tidak peduli dengan orang fakir. Padahal dia sendiri super fakir. Dia super fakir, tapi ternyata lihat pengen bisa menolong orang fakir. Super fakir masih peduli dengan orang fakir. Ini super kaya tidak peduli mau kemana. Kemudian lebih dari itu agar kita bersemangat menolong orang fakir, ketahuilah setelah Anda menolong si fakir dan si sakit tadi, maka Allah akan berikan pertolongan kepada Anda. Dan kalau sudah pertolongan Allah, tidak ada yang bisa menghalanginya. Yang Allah berikan tidak ada yang bisa menghalanginya. Dan yang Allah halangi tidak akan ada bisa yang memberikannya. Wallahu a'lam bissawab.